saya Teresa Maria Claudia Hartanto. Saya dari kelas 12B SMA kelas 1 Francisco Xaverius Rute. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 bulan 10. Jadi pada tanggal 4 itu terjadi penyetoran modal sebesar 45 juta dan gedung 90 juta serta peralatan sebesar 15 juta. Oleh sebab itu jadi kita dapat melihat pada tabel persamaan akuntansinya itu pada tanggal 4 itu di kasnya itu bertambah 45 juta, gedung 90 juta, dan peralatan bertambah 15 juta. Jadi total modalnya itu pada bagian kewajiban itu ada 150 juta. Karena kita jumlahkan semua total penambahan modal pada bagian harta. Nah, pada keterangan dituliskan penyetoran modal seperti itu. Lalu pada tanggal 6 bulan 10 di situ terjadi pembelian perlengkapan dengan harga 4 juta yang baru dibayar sebesar 800.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, berarti di sini kita itu mengeluarkan kas atau uangnya itu sebesar 800.000 karena baru dibayar 800.000. Sementara di bagian perlengkapannya itu bertambah 4 juta. Karena kita beli perlengkapannya itu sebesar 4 juta, tetapi yang baru dibayar itu 800.000. Sehingga di bagian kewajiban itu kita memiliki utang sebesar 3.200.000 karena itu yang belum kita bayar. Sementara itu tidak berpengaruh pada modal, hanya berpengaruh pada kas dan juga utang. Lalu di bagian keterangan dituliskan pembelian perlengkapan. Lalu berikutnya pada tanggal 8. Pada tanggal 8 terjadi pembelian perlengkapan seharga 6 juta yang dibeli secara kredit. Nah, kalau dibeli secara kredit itu sudah berarti dia itu akan mempengaruhi utang tetapi tidak mempengaruhi kas karena dia itu dibeli secara kredit bukan dibeli secara tunai. Oleh sebab itu pada tanggal 8 pada bagian hartanya kasnya itu kosong, sementara pada bagian perlengkapan tetap ditulis 6 juta. Lalu pada kewajiban itu mempengaruhi utang itu bertambah 6 juta lagi. Lalu pada bagian keterangan ditulis pembelian perlengkapan. Berikutnya, pada tanggal 10 bulan 10 diterima uang muka sebesar 500.000 atas jasa rebonding seharga 2.500.000. Berarti di sini terjadi penambahan kas akibat pendapatan jasa. Penambahan kas di bagian kas itu harta bertambah 500.000. Sementara kita memiliki piutang karena orang berutang kepada kita pada perusahaan kita. Oleh sebab itu di situ tulis sebesar di piutang bertambah sebesar 2 juta. Sementara modal tetap ditulis 2.500.000 karena kita sudah mendapatkan modal atau pendapatan jasa sebesar 2.500.000, tetap meskipun yang baru dibayar itu sebesar 500.000, sebagiannya itu masih termasuk dalam piutang. Ditulis pada bagian keterangannya itu pendapatan jasa. Lalu pada tanggal 11 itu diselesaikan jasa keratin seharga 2 juta yang dibayar 1.200.000, sisanya itu dibayar kemudian. Nah, berarti pada tanggal 11 itu kas kita itu bertambah 1.200.000, sementara harga keratinnya tadi itu harganya itu 2 juta. Pada bagian kas bertambah 1.200.000, lalu pada bagian piutang itu bertambah 800.000 karena orang berutang lagi pada kita, yaitu sebesar 800.000 akibat pendapatan jasa. Lalu di modalnya itu tetap ditulis 2 juta. Sama juga pada bagian keterangannya tetap ditulis pendapatan jasa. Oke, baik, berikutnya kita lanjutkan pada tanggal 12. Jadi pada tanggal 12 itu dibeli peralatan seharga 500.000. Nah, berarti dia dibeli peralatan, berarti kas kita itu berkurang sebesar 500.000, lalu di bagian peralatan bertambah 500.000. Sementara itu tidak berpengaruh pada bagian kewajiban, baik utang maupun modal, karena kita membelinya secara tunai, jadi tidak berpengaruh pada utang. Lalu ditulis pada bagian keterangan tuh pembelian peralatan. Lalu pada tanggal 13
Jadi pada tanggal 13 itu dibeli peralatan seharga 400.000 dan perlengkapan seharga 2 juta. Lalu perlengkapan itu dibayar kemudian. Berarti di sini peralatannya itu dibeli secara tunai 400.000, lalu di bagian perlengkapan itu dibayar kemudian sebesar 2 juta. Berarti kita masih memiliki bertambah utang sebesar 2 juta. Berarti pada tanggal 13 itu kasnya itu berkurang hanya 400.000, lalu peralatan bertambah 400.000, perlengkapan bertambah 2 juta, lalu utang juga bertambah 2 juta. Lalu pada tanggal 14 itu dibayar utang sebesar 200.000 atas pembelian perlengkapan tanggal 6 bulan 10. Jadi pada tanggal 14 ini kita membayar utang. Karena kita membayar utang berarti kita mengeluarkan uang sebesar 200.000. Lalu begitu pula utang kita akan berkurang 200.000 karena pembeli atas pembayaran utang pada tanggal 6 bulan 10. Berikutnya tanggal 15. Tanggal 15 di sini dibayar gaji sebesar 500.000. Karena di sini dibayar gaji berarti dia akan mempengaruhi modal dan juga kas. Pada tanggal 15 itu kasnya berkurang 500.000, begitu pula modal berkurang 500.000. Lalu pada tanggal 17 di situ diselesaikan jasa catok seharga 800.000. Nah, karena diselesaikan jasa catok berarti kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 800.000, sehingga pada tanggal 17 kas bertambah sebesar 800.000, begitu pula modal bertambah 800.000 karena langsung dibayar di sini. Lalu pada tanggal 20 di sini diambil sebesar 400.000 untuk keperluan pribadi atau disebut juga dengan PRAI. Jadi pemilik perusahaan mengambil sebesar 400.000 untuk keperluan pribadi atau disebut dengan PRAI. Jadi sehingga akan mempengaruhi di bagian kas dan juga modal pada persamaan akuntansinya, sehingga kasnya berkurang 400.000, begitu pula modalnya berkurang 400.000. Pada bagian keterangan dituliskan PRAI. Baik, kita langsung saja masuk tanggal 22. Jadi pada tanggal 22 dibayar air sebesar 300.000. Karena dibayar air itu sama saja ketika kita membayar gaji ataupun membayar listrik atau pula pada bagian private, di situ dia hanya akan mempengaruhi kas dan juga modal. Sehingga pada tanggal 22 itu berkurang kasnya sebesar 300.000, begitu pula modal berkurang sebesar 300.000. Pada bagian keterangan dituliskan bayar air atau biaya air. Lalu pada tanggal 24 di sini diterima pembayaran lunas sebesar 800.000 atas jasa tanggal 11. Jadi pada tanggal 11 itu diselesaikan jasa kerapin karena baru dibayar 1.200.000. Jadi pada tanggal 24 ini sudah diselesaikan atau sudah dibayar lunas utangnya sebesar sisanya itu 800.000. Sehingga pada tanggal 24 itu kasnya bertambah 800.000. Begitu pula piutangnya akan berkurang 800.000, sementara pada bagian modal tidak perlu dituliskan akan bertambah 800.000 karena pada tanggal 11 tadi kita sudah tuliskan sebesar 2 juta. Sehingga pada bagian keterangannya itu ditulis pelunasan atas jasa tanggal 11. Lalu pada tanggal 25 dibayar listrik sebesar 150.000. Jadi sama halnya dengan bayar air. Jadi karena bayar listrik itu akan mempengaruhi kas dan juga modal, sehingga pada tanggal 25 berkurang di bagian kas 150.000 dan juga pada bagian modal berkurang 150.000. Berikutnya tanggal 26 dibayar lunas utang sebesar 3 juta atas pembelian perlengkapan tanggal 6 bulan 10. Jadi pada tanggal 6 itu terjadi pembelian perlengkapan seharga 4 juta yang baru dibayar 800.000. Berarti kita masih mempunyai utang. Oleh sebab itu dibayar pada tanggal 26 itu dibayar lunas sebesar 3 juta atas pembelian tanggal 6. Benar, pada tanggal 26 itu berarti kasnya berkurang 3 juta. Lalu pada bagian utang itu berkurang 3 juta karena kita sudah membayar lunas utangnya. Lalu pada tanggal 27, jadi pada tanggal 27 itu di bagian soalnya diselesaikan jasa catok sebesar 200.000. Berarti di sini terjadi pendapatan jasa, jadi hanya mempengaruhi kas dan juga modal, jadi akan bertambah
kasnya itu sebesar 200.000, begitu pula modal akan bertambah sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 28 dibayar gaji sebesar 500.000. Sama halnya juga seperti membayar air dan juga membayar listrik, di sini akan mempengaruhi kas dan juga modal. Kasnya akan berkurang 500.000, begitu pula modalnya akan berkurang 500.000. Lalu pada tanggal 29 dibayar lunas utang sebesar 6 juta atas pembelian perlengkapan tanggal 8 bulan 10. Jadi pada tanggal 8 itu sudah dibeli perlengkapan seharga 6 juta yang dibeli secara kredit. Berarti di sini kita mempunyai utang, dan di sini utangnya akan berkurang karena kita sudah melunasi utangnya, sehingga kasnya berkurang 6 juta, begitu pula utangnya berkurang 6 juta. Lalu pada tanggal 31 digunakan perlengkapan sebesar 1 juta. Karena di sini menggunakan perlengkapan atau perlengkapannya itu digunakan atau bersisa, berarti pada tanggal 31 ini perlengkapannya itu berkurang 1 juta, begitu pula modalnya berkurang 1 juta. Sementara pada bagian keterangan dituliskan biaya pemakaian perlengkapan. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang jurnal umum dari Salon Lovely sepanjang bulan Oktober, jadi yang pertama di sini perlu diketahui, apabila harta bertambah maka dia akan ditulis di debit, apabila harta berkurang maka dia akan ditulis di kredit. Namun apabila kewajiban bertambah dia akan ditulis di kredit, dan apabila kewajiban itu berkurang dia akan ditulis di debit. Langsung saja pada jurnal umum yang ada di samping di sini, akun-akun yang pertama itu pada tanggal 4 itu akun-akun yang dipengaruhi itu ada akun kas, gedung, peralatan, dan juga modal. Jadi diketahui bahwa akun kas, gedung, dan peralatan itu termasuk dalam akun harta, sementara akun modal itu termasuk dalam akun kewajiban. Oleh sebab itu, karena di sini akun kas, gedung, dan juga peralatan pada persamaan akuntansinya itu mengalami pertambahan atau pemasukan, yaitu sebesar 45 juta pada kas, gedung 90 juta, dan peralatan 15 juta. Seperti yang sudah diketahui tadi, apabila harta bertambah maka dia akan ditulis di debit. Oleh sebab itu pada jurnal umumnya itu kasnya itu akun kas, gedung, dan juga peralatan itu masing-masing dimasukkan dalam di bagian debit. Sementara karena modal itu merupakan kewajiban dan dia bertambah sebesar 150 juta, dan apabila kewajiban bertambah dia akan dimasukkan ke dalam bagian kredit. Oleh sebab itu pada bagian modal dimasukkan sebesar 150 juta di bagian kredit. Berikutnya tanggal 6, karena pada tanggal 6 ini di persamaan akuntansinya itu di bagian kasnya itu berkurang 800.000, perlengkapannya bertambah 400.000, dan utangnya bertambah 3.200.000. Karena kasnya itu berkurang atau hartanya berkurang, oleh sebab itu pada akun kasnya itu dimasukkan 800.000 di bagian kredit karena harta berkurang, jadi dimasukkan di kredit. Lalu karena perlengkapan itu bertambah, dia bertambah sebesar 4 juta, perlengkapan termasuk dalam harta, jadi karena harta bertambah dimasukkan dalam debit. Lalu utang, karena utang ini bertambah, utang itu masuk dalam kewajiban. Kalau kewajiban bertambah berarti dia masuk dalam kredit, seperti itu. Lanjut langsung pada tanggal 8 di sini. Pada tanggal 8 itu ada akun perlengkapan dan juga utang. Jadi perlengkapan sama halnya juga, perlengkapannya itu bertambah jadi dimasukkan dalam debit 6 juta, sementara utang dimasukkan ke dalam kredit sebesar 6 juta karena bertambah. Lalu pada tanggal 10 dipengaruhi kas, piutang, dan pendapatan jasa. Nah, jadi di sini yang pertama itu kas. Jadi kasnya itu karena di sini terjadi pendapatan jasa pada persamaan akuntansinya, sehingga di jurnal umumnya itu yang dipengaruhi itu kas, dan juga ada piutang karena terjadi piutang pada persamaan akuntansinya. Jadi bertambah bagian kasnya itu 500.000. Lalu piutang karena piutang dalam harta, di bagian harta, jadi dia juga bertambah, piutangnya itu bertambah, sama-sama dimasukkan dalam debit. Sementara di bagian modal itu, di bagian modalnya itu kan bertambah 2.500.000,
Nah, pada jurnal umumnya itu harus ditulis sebagai pendapatan jasa, bukan ditulis sebagai modal. Jadi salah satu-satunya akun yang ditulis sebagai modal itu pada jurnal umum itu hanya akun pada penyetoran modal saja atau pada hari pertama dalam bulan tersebut atau bagian penyetoran modalnya. Seperti itu. Sementara kalau misalnya ada akun-akun yang ada keterangan-keterangan lain seperti pendapatan jasa, karena pendapatan jasa yang mempengaruhi modal, tapi kita tidak menulis pada jurnal umum itu ditulis modal, akunnya itu ditulis modal, melainkan ditulis pendapatan jasa seperti itu. Jadi pendapatan jasanya itu bertambah karena dia itu adalah modal, karena bertambah berarti dia dimasukkan dalam debit kredit sebesar 2.500.000. Lalu pada tanggal 11 pun seperti itu, kas, piutang dan juga pendapatan jasa itu sama-sama kas dan piutang dimasukkan ke dalam debit, sementara pendapatan jasa dimasukkan dalam kredit. Lalu pada tanggal 12 itu ada dipengaruhi kas dan juga peralatan. Kas dan juga peralatan karena di sini kasnya itu berkurang jadi dimasukkan ke dalam kredit, lalu peralatannya itu bertambah jadi dimasukkan dalam debit. Lalu pada tanggal 13 itu ada kas, peralatan, perlengkapan dan juga utang. Kas, peralatan dan peralatan perlengkapan itu karena kasnya itu berkurang jadi dimasukkan ke dalam kredit, sementara peralatan dan perlengkapannya itu bertambah jadi dimasukkan ke dalam debit, sementara utangnya juga karena utangnya bertambah dimasukkan ke dalam kredit. Oke, baik, lanjut pada tanggal 14. Jadi pada tanggal 14 itu akun-akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga utang. Jadi dimasukkan dalam jadi karena kasnya itu atau pada bagian hartanya itu berkurang jadi dimasukkan ke dalam kredit. Lalu utangnya itu karena utangnya bertambah jadi dia akan dimasukkan ke dalam debit. Karena utang itu di bagian dalam kewajiban. Lalu pada tanggal 15 itu yang akun-akun yang dipengaruhi itu ada kas dan juga biaya gaji. Nah, jadi karena di sini itu terjadi pengeluaran. Nah, ini tuh sama halnya dengan pendapatan jasa yang tadi. Jadi karena setiap akun yang mempengaruhi modal itu pada jurnal umum tidak ditulis modal, tapi ditulis seperti apa pengeluaran yang terjadi itu. Misal pengeluaran atau pendapatan yang terjadi. Misalnya ini seperti pada tanggal 15 itu, jadi pada tanggal 15 itu dibayar gaji. Karena membayar gaji itu berarti dipengaruhi kas dan juga modal. Karena kas berkurang berarti dipengaruhi akun kas. Karena kas berkurang itu berarti dia dimasukkan ke dalam kredit sebesar 500.000. Lalu di sini itu ditulis sebagai biaya gaji karena modal itu berkurang 500.000. Jadi kita tidak boleh menuliskan sebagai akun modal, tapi dituliskan sebagai akun bayar gaji atau biaya gaji seperti itu. Lalu pada tanggal 17 itu akun-akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga pendapatan jasa. Jadi terjadi pendapatan jasa. Sama halnya berarti kasnya bertambah, lalu pendapatan jasanya itu bertambah juga. Lalu pada tanggal 18 di sini dipengaruhi akun kas dan juga piutang. Ini itu sama-sama berada di harta, di bagian harta, karena kasnya di situ bertambah berarti dimasukkan dalam debit, sementara piutang itu karena berkurang berarti dia dimasukkan ke dalam kredit. Lalu pada tanggal 20 itu akun yang dipengaruhi itu ada kas dan juga private. Ini juga sama karena dipengaruhi modal, jadi di sini hanya dituliskan sebagai private. Kita tidak boleh dituliskan sebagai akun modal, tapi dituliskan sebagai akun private karena terjadi pengeluaran akibat penggunaan pribadi dari pemilik perusahaan tersebut. Lalu pada tanggal 22 terjadi pengeluaran juga, jadi kasnya di sini berkurang. Lalu juga ada biaya air, sama seperti tadi tidak dituliskan modal melainkan ditulis sebagai biaya air karena akun modal memang dipengaruhi, tetapi pada jurnal umum ditulis sebagai biaya air. Lalu yang terakhir pada tanggal 24 di situ ada akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga piutang. Karena akun kasnya di situ bertambah berarti dimasukkan ke dalam debit, sementara piutangnya itu berkurang berarti dimasukkan ke dalam kredit. Oke,
Oke baik, pada tanggal 25 bulan 10 di situ terjadi akun-akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga biaya listrik. Karena pada persamaan akuntansi itu sebenarnya yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga akun modal, tetapi karena pada jurnal umum tidak dituliskan sebagai modal, melainkan ditulis sebagai pengeluaran atau pemasukan yang terjadi, yaitu biaya listrik. Jadi di sini kasnya itu berkurang sehingga dimasukkan ke dalam kredit sebesar 150.000, sementara karena dilakukan biaya listrik berarti modalnya itu juga berkurang, karena modalnya berkurang berarti dimasukkan ke dalam debit. Berikutnya tanggal 26 itu akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga akun utang. Karena kasnya itu berkurang berarti dia dimasukkan ke dalam kredit, sementara utangnya itu karena utangnya juga berkurang berarti dia dimasukkan ke dalam debit. Lalu pada tanggal 27 akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga akun modal, tetapi di sini karena terjadi pendapatan jasa sehingga tidak dituliskan sebagai modal tetapi dituliskan sebagai pendapatan jasa. Kasnya itu bertambah dimasukkan ke dalam debit, sementara pendapatan jasanya atau modalnya itu dimasukkan ke dalam kredit karena dia bertambah. Lalu pada tanggal 28 itu akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga akun modal, tetapi karena tidak dituliskan sebagai modal melainkan dituliskan sebagai biaya gaji karena dilakukan terjadi pengeluaran karena bayar gaji. Berarti kasnya itu berkurang dimasukkan ke dalam kredit, sementara biaya gajinya juga berkurang sehingga dimasukkan ke dalam debit. Lalu pada tanggal 29 akun yang dipengaruhi itu ada akun kas dan juga akun utang. Karena kasnya itu berkurang jadi dia dimasukkan ke dalam kredit, sementara karena utangnya itu juga berkurang sehingga dimasukkan ke dalam debit. Lalu yang terakhir pada tanggal 31, karena pada tanggal 31 itu terjadi pemakaian perlengkapan sehingga akun yang dipengaruhi itu ada akun perlengkapan dan juga akun modal, tetapi kita tidak boleh menuliskan sebagai akun modal melainkan dituliskan sebagai biaya pemakaian perlengkapan. Sehingga yang pertama pada perlengkapannya itu karena perlengkapannya berkurang dimasukkan ke dalam kredit sebesar 1 juta, sementara pada bagian biaya pemakaian perlengkapan atau yang menggantikan modal itu karena dia juga berkurang sehingga dimasukkan ke dalam kredit dimasukkan ke dalam debit sebesar 1 juta.